Shalom, selamat pagi anak-anak dan juga rekan-rekan guru, staf karyawan yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai devosi kita. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di mana hari ini kami boleh bersama-sama untuk devosi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur Bapa atas kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa menolong kami sepanjang malam telah kami lewati. Hati kami siap untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak dan juga rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita di dalam devosi hari ini. Kita memasuki di minggu yang kedua, yang masih seputaran tentang pengendalian diri, khususnya indikator di dalam satu minggu ini yang akan kita bahas di dalam devosi kita, yaitu Roh Kudus memampukan dalam pengendalian diri. Jadi diperlukan untuk pertobatan sejati untuk kita dapat mengendalikan diri, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini bekerja, menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa mengendalikan diri. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Baik anak-anak dan juga rekan-rekan guru yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Baik anak-anak dan juga rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang layak untuk dihukum, ya, manusia berdosa, karena di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang, ya, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa tidak ada satupun yang tidak berdosa. Artinya di sini, ya, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua di sini artinya tidak terkecuali siapapun dia, kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, akibat dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita terpisah dari Allah, jauh daripada Allah. Sebab Allah itu kudus, Allah itu membenci dosa. Allah tidak senang dengan dosa. Oleh sebab itu kita terpisah dari Allah. Ya, kita terpisah dari Allah karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita akan melihat akibat daripada dosa itu. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian kekal. Itu yang sebenarnya maut. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Ya, mereka mati secara rohani, bukan mati secara fisik atau tubuh mereka, begitu ya. Nah, sebab ketika Allah mengatakan kepada mereka, jangan kamu makan buah itu. Apabila kamu makan buahnya, kamu akan mati. Tetapi ketika mereka makan buah itu, mereka tidak langsung mati secara jasmani, tetapi mereka mati secara rohani. Mati secara rohani artinya terpisah dari Allah, begitu. Tetapi kita lihat di sini di bagian B-nya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kabar baik di sini bahwa kita yang seharusnya menikmati maut akibat dosa yang kita lakukan, akibat dosa yang ada di dalam diri kita ini, tetapi karena ada karunia Allah, kasih Allah ini, ya, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, artinya bahwa Allah yang berinisiatif untuk mencari kita. Allah yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak itu dengan dirinya sendiri, dengan Allah Bapa kita. Manusia berusaha, oleh sebab itu ya adalah yang dinamakan agama, untuk manusia ini berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan Tuhan. Tetapi agama tidak membawa kita kepada Tuhan. Agama tidak mampu menyelamatkan kita, begitu ya. Agama hanya mendorong kita untuk kita menjadi lebih baik, tidak kacau, begitu ya. Tetapi sebetulnya agama tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Karunia Allah itu, kasih Allah itu yang dari surga, yang telah datang, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, gitu ya. Nah, untuk kita dapat menjadi anak Allah, maka kita harus sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Nah, itu syarat untuk kita bisa menikmati hidup yang kekal itu. Kita harus menjadi anak Allah. Nah, untuk menjadi anak Allah, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dengan kata di sini adalah dengan sungguh-sungguh. Artinya bahwa kita harus terima Yesus, berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, artinya percaya artinya kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan kita yang telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, gitu. Nah, itu syarat untuk kita dapat menjadi anak Allah, ya. Nah, puji Tuhan, saya percaya kita semua di tempat ini yang mendengarkan di posisi ini, kita adalah anak-anak Allah karena kita sudah terima Yesus secara pribadi, gitu ya. Secara pribadi kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan kata di sini ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Waktu kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus, maka otomatis Roh Kudus mendiami hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, tinggal menguasai hidup kita, begitu ya, mendiami diri kita, sehingga muncullah buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Seperti misalnya ya, buah-buah roh itu salah satunya adalah kasih, sukacita, dan sampai kepada pengendalian diri. Ada 9 buah roh ya, kalau anak-anak sekolah minggu menyanyikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi ke-9 buah roh itu harusnya ada di dalam seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika orang itu mengambil keputusan, maka buah roh itu harusnya mengalir di dalam dirinya, gitu ya. Selagi kita tinggal di dalam tubuh kita ini, kita sebenarnya bergumul untuk mengendalikan diri, ya. Setiap keseharian kita sedang berperang melawan namanya keinginan daging kita ini. Kita masih tinggal di dalam daging, kita belum masuk surga.
tetapi kita sudah menikmati kerajaan surga. Kita sudah menikmati kehidupan yang namanya kita hidup damai dengan Allah, kita dapat bersekutu dengan Allah, berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Itu merupakan kita sudah menikmati yang namanya surga itu, begitu. Walaupun kita belum masuk ke dalam surga yang sudah Allah sediakan bagi kita. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak Allah, maka hubungan kita dengan Allah itu menjadi pulih kembali, menjadi hubungan yang baik anak dengan Bapa. Nah, jika hubungan anak dengan Bapa itu pulih, maka satu relasi kita dengan Allah juga berjalan dengan baik. Kita dapat meminta kepada Allah seperti selayaknya seorang anak juga minta sesuatu kepada bapaknya. Kalau hubungannya baik, tentu bapaknya dengan mudah untuk memberikannya. Nah, gambaran begitulah kita dengan Allah, ya. Karena hubungan kita dengan Allah berhubungan dengan baik, gitu ya, memiliki hubungan yang baik, maka sebagai anak selayaknya kita memintakan sesuatu kepadanya. Apa yang menjadi pergumulan kita, Bapa kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, gitu ya. Nah, memang kita seringkali bergumul dalam mengendalikan diri kita. Seringkali kita jatuh. Tapi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir akan diri kita, sebab kita punya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita perlu minta pertolongan Roh Kudus. Ingat, kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kita pasti akan jatuh bangun kalau kita berjalan sendiri. Tetapi kalau kita membiarkan pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita di dalam kita mengendalikan diri kita ini. Ya, sangat penting untuk kita meminta pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah mendiami diri kita ini. Allah Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam diri kita kalau kita tidak minta Dia untuk melindungi kita, untuk memampukan kita di dalam hal kita menjadi seseorang anak Allah yang mampu mengendalikan diri. Di dalam kejatuhan kita perlu minta ampun sama Tuhan, ya, untuk kita mampu mengendalikan diri. Ya, Roh Kudus itu akan memberikan buah dengan ke-9 buah roh, dan salah satunya adalah penguasaan diri atau pengendalian diri. Kita perlu minta ampun sama Tuhan jika kita berdosa, gitu ya. Roh Kudus itu juga mengingatkan kita, menempelkan dosa kita. Ini loh, kamu udah berdosa. Ayo minta ampun sama Tuhan. Nah, Roh Kudus itu pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita untuk memampukan kita di dalam ke-9 buah roh ini. Kita juga bisa melakukannya. Ya, memang sulit untuk menguasai diri karena memang natur dosa itu terus ada. Tapi ingat, kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita punya Allah yang tidak terbatas dalam arti Allah yang maha kuasa, Allah sanggup, yang sepertinya mustahil bagi kita untuk kita melakukannya. Tetapi ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita akan mengakhiri devosi kita hari ini. Kiranya di dalam pertobatan yang sejati, kita perlu juga minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam keseharian kita untuk kita dapat mengendalikan diri. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang sekali lagi di hadapan Tuhan mengucap syukur buat kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa, menolong kami, menjaga, melihara kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dengan pertolongan kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menjaga kami, memelihara kami dalam setiap kami melakukan setiap aktivitas kami hari ini. Kami sungguh menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.